Namaku Sandia, peran sebagai korban. Moto hidup tetaplah baik walaupun pernah disakiti. Perkenalkan, nama gua Raka Abdamijan Agustian. Peran gua di sini sebagai pembuli. Moto hidup gua, solid itu opsional. Halo, perkenalkan nama saya Alzidan Rahmat Zaki. Peran saya menjadi teman korban. Moto hidup saya adalah 3B, belajar, belajar, dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Najwa Alifa Oktaviani, berperan sebagai guru. Moto hidup saya adalah hiduplah sebelum mati. Halo, gua Nur. Baca aja sendiri biodata gua. Nama gue Lulu Nur Hasanah, peran gue sebagai Circle 1, moto hidup, hiduplah selagi hidup. Halo, nama gue Naisira, peran sebagai Circle 1, moto hidup, belajar itu opsional. Nama gue Meisila, peran gue sebagai Circle 1, moto hidup gue, hidup orang lain, hidup gue juga. Halo guys, nama gue Mutia Ashifa, peran gue sebagai Circle 2, moto hidup, hiduplah dengan bernafas. Halo semua, nama gue Sapa, peran gue sebagai Circle 2, moto hidup gue, hidup kalau gak nyinyir gak asik. Nama gue Dwi Rahmayanti, moto hidup gue gak bisa hidup kalau gak julid. Nama gue Nasiwa Safa Maulidina, peran gue di Circle 2, moto hidup gue gak sinis gak keren. Selamat pagi. Hari ini kita kedatangan teman baru. Ayo silahkan perkenalkan diri kamu. Ya Allah, semoga di sekolah Sandia kali ini dapat teman-teman baik. Amin. Halo semua, nama saya Sandia. Semoga bisa berteman baik. Guys, kirain cogan, ternyata cocu. Cocu apa tuh? Cocu bu. Sudah, Sandia, silahkan. Nilai ulangan harian tertinggi kali ini diraih oleh Pasti Raka kan, Bu? Iyalah, secara kan Raka paling pinter di kelas kita. Sandia dengan skor 100. Harusnya gua yang dapat nilai tertinggi di kelas. Dasar Sandia sialan. Sombong banget lo, dipanggil gak nyaut. Kamu ini. Ups, makanya tumpah. Ini akibatnya berani ambil posisi gua di kelas. San, lo gak apa-apa. Pasti ini bukan pertama kalinya dia diperlakukan kayak gini. Pagi, bro. Kalau dipanggil orang tuh nyaut bodoh. Percuma Rak lo ngomong sama dia. Kenapa tuh? Dia kan gagal. Udah gagap, cupu lagi. Paket lengkap guys.
Wah, Rak, kayaknya si Cupu mau caper lagi nih ke guru. Karena gue emang akui bahwa lo anak yang rajin, silahkan kerjakan ulangan tugas gue kalau lo emang bener-bener rajin. Ya Allah, Sandia salah apa? Kenapa Raka sekarang malah ganggu Sandia? Butuh bantuan? Raka sama temen-temennya emang suka gitu. Dia bahkan sampai dikasih gelar preman sekolah sama yang lain. Gua cuma mau bilang, lo sabarin aja. Mereka emang suka ganggu orang lain. Tapi biasanya sih cuma sebentar kok. Gua paham kok, jadi lu mau berteman? Emangnya Jidan mau berteman sama orang kayak Sandia? Gak ada alasan untuk berteman sama orang baik kayak lo, San. Udah ya, mulai hari ini kita temenan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk ujian hari pertama? Baik, silahkan kerjakan ujian dengan teliti dan benar. Lihat aja lo San, kali ini lo nggak bakal bisa rebut posisi gue lagi. Gue ada ide nih. Sandia, kamu kenapa setiap hari ke toilet? Sandia. Halah, paling dia ke toilet mau nyontek, Bu. Bener Bu, kata Meisila, kayaknya Sandia ke toilet mau nyontek. Bu, Sandia gak gitu. Alah, dia bohong Bu. Ibu lihat ada apa di sini? Jawaban bocoran soal Bu. Enggak Bu. Nanti pulang sekolah temui ibu di ruang BK. Ya Allah, kenapa ada yang tega fitnah Sandia? Rak, gua mau ngomong serius sama lo. Ngomong aja di sini. Iya tuh, bener. Gua perlunya sama Raka, bukan sama lo berempat. Jujur sama gua, lu kan yang udah taruh kertas jawabannya itu di bawah kolong meja Sandia. Gak usah fitnah deh lu. Lu gak usah bohong deh. Gua lihat kok setiap Sandia pergi ke toilet, lo diem-diem naruh kertas jawabannya di bawah meja Sandia. Iya, emang gue yang naro. Emangnya kenapa? Lagi juga pasti tuh si Cupu nyontek kan pas pergi ke toilet. Lagian siapa sih yang gak curiga sama dia, orang setiap hari malah izin ke toilet? Kejam lo, Rak. Jahat banget sih lu sama dia. Dia tuh sering pergi ke toilet karena dia punya trauma di setiap ujian sekolah. Gua dengerin itu pakai kuping gua sendiri dari mulut ibunya saat Sandia dipanggil ke ruang BK waktu itu. Alah, pasti dia bohong. Sandia gak bohong loh, Rak. Sandia punya trauma di sekolah lamanya. Dia pernah dibully saat ujian, Rak. Teman sekelas selalu maksa minta jawaban ke dia. Dan lo tahu kalau dia gak ngasih, dia diapain? Setiap pulang sekolah, dia pasti selalu disiram sama teman-temannya. Dan karena hal itu, Sandia selalu mual setiap ujian sekolah. Makanya waktu pas lagi ujian, Sandia selalu pergi ke toilet. Dia trauma, Rak. Dan lo tahu, Rak, ini bukan pertama kalinya Sandia pindah sekolah. Sandia sudah sering pindah sekolah dan itu disebabkan karena teman-temannya di sekolahnya yang selalu sering bully dia. Jadi selama ini dia korban bully? Iya, dan lo sama teman-teman lo malah ikut-ikutan ngebully dia. Gua harap setelah gua jelasin ini ke lo bakalan introspeksi diri dan gak akan ganggu dia lagi. Jadi selama ini gue salah. Gue udah buat mental orang hancur. Bodoh banget sih lu, Rak. Anak-anak, silahkan lihat hasil ujian kalian minggu kemarin. Sama guys Sandia, lu udah dapat nilai dari ke sini, lu keren. Makasih ya, Rak. Lu juga keren. Gak tahu tuh, kok mereka rangkulan sih? Berani banget tuh anak Cupu ngerebut Raka dari kita. Awas aja lu, San. Tapi seenggaknya Raka udah usaha untuk meningkatin nilai Raka, Pak.
Iya Pak, Raka usahakan. Selalu aja kayak gini. Padahal gue udah usaha sebisa gue, tapi tetap aja dibilang bodoh sama papa. Padahal papa aja nggak pernah ngeluangin waktu buat gue. Ah, sialan. Loh, kenapa Rak? Biasalah bokap. Papa lo marah kenapa? Padahal kan nilai lu kali ini gak turun tuh. Bokap marah gara-gara gua nggak bisa dapat posisi pertama di kelas. Katanya dia malu punya anak kayak gue. Yang bener aja lo, Rak. Ah, gila aja bokap lu, gak bersyukurnya sama sekali. Tapi kalian ngerasa gak sih? Kan selama ini Raka selalu dapat posisi pertama di kelas. Tapi semenjak anak cupu itu masuk ke sekolah kita, posisi Raka jadi direnggut kan? Nah, bener tuh katanya. Kesimpulannya, semenjak anak cupu itu datang, posisi Raka direbut dan itu bikin Raka dan bokapnya berantem. Nah, berarti masalah lo itu dimulai dari anak cupu itu. Dan kenapa sekarang lo malah kelihatannya deket sama dia? Gua nggak deket sama dia, cuman ngerasa bersalah aja. Gimana sih, Rak? Karena lo udah ngebully dia. Iya. Ya elah Rak, gak usah ngerasa bersalah sama dia. Lagian dia juga yang seharusnya gak ada di sini. Ya udah, intinya sekarang gua harus apa? Gua capek dibilang bodoh sama bokap gua. Caranya San, lo yang sabar aja. Temen gak cuma dia doang, kan gua juga temen lo. Makasih ya Dan. Sandia, ini ada surat dari Raka. Makasih. Sandia, gua minta maaf ya. Sebenarnya gua terpaksa ngelakuin itu karena disuruh teman-teman gua. Ada sesuatu yang pengen gua omongin sebelumnya. Temui gua ya di belakang kelas depan. Itu pasti cuma tipuan Raka doang, San. Gak. Sandia yakin Raka pasti tulus sama Sandia. San, tunggu. Raka pasti cuma mau tipuin lo doang. San, Raka tolong Sandia. Ayo kita ke dalam yuk, pegel di sini terus. Iya, ayo, pengen tiduran nih. Ayo gue mau ikut. Ayo. Yuk. Udah nanti. Bentar. Lihat deh mereka ngapain. Kita samperin yuk. Jangan samperin, kita lihat di sini aja. Jangan dari ini kita video aja biar mereka kira. Wah, iya biar nambah followers IG kita. Yuk. Parah banget ya. Lihat. Jangan harus ikutin yang bener-bener dia. Mau aja lo gua kibulin anak cupu. Jadi Raka bohongin San. Udah deh, mending lu gak usah banyak ngomong, bocah gagu. Nyari apa lo? Nyari kacamata lo. Lo mau kacamata lo? Kita punya dua pilihan buat lo. Lo mau pindah sekolah atau lo tetap di sini. Tapi terus kita sisa kayak gini. Apalagi ini ya Allah. Kenapa harus Sandia diginiin? Kenapa harus aku? Bocah cupu itu kemana? Bu, Sandia kemana sih? Kok dia gak sekolah? Sebenarnya Sandia sakit, mentalnya terganggu. Jadi selama dia tidak masuk sekolah, sebab dirinya harus berkonsultasi khusus ke psikiater. Sebelum pergi konsultasi, Sandia buat video untuk kalian semua. Hai semua, Sandia di sini ingin berbagi pengalaman dan mengucapkan terima kasih kepada kalian. Sebenarnya ini bukan yang pertama kali
bagi Sandia untuk pindah ke sekolah. Ini yang ke-15 kalinya Sandia pindah dikarenakan Sandia sering dibully. Sandia dibully karena kekurangan yang Sandia punya. Iya, benar, Sandia gagap, mata Sandia rabun, dan penampilan Sandia culun. Setiap hari makan Sandia adalah cacian, kejahilan, dan pukulan dari teman-teman. Bahkan kalau boleh jujur, Sandia capek dan rasanya Sandia pindah sekolah juga percuma soalnya setiap Sandia masuk sekolah baru langsung pada menghina dan mengganggu Sandia. Hati Sandia sakit, Sandia gak kuat fisik Sandia, juga batin Sandia lebih tersiksa. Sandia gak kuat, Sandia juga manusia. Sandia ingin perlakukan kayak manusia, bukan dibully kayak gini. Tapi Tuhan Maha Baik, Tuhan mempertemukan Sandia dengan kalian yang bisa menerima Sandia. Meski ada beberapa juga dari kalian yang masih menghina, mengganggu Sandia, tetapi Sandia senang karena setelah sekian lama ada juga orang yang menerima Sandia sebagai teman seperti Jidan. Dan untuk Raka adalah teman Sandia yang paling baik. Sandia sangat senang bisa bertemu dengan orang sepintar Raka, walau cuma 1 hari, tapi Raka adalah salah satunya orang yang mau meminta maaf kepada Sandia. Sandia sangat senang. Sandia minta maaf karena kehadiran Sandia selama ini cuma buat kebahagiaan kalian terganggu. Tapi Sandia janji kalau yang kalian mau emang Sandia pergi, Sandia akan pergi. Dan Sandia cuma mau bilang satu hal, jangan pernah membuli atau menghina orang walau itu hanya candaan gurau. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan, maka dari itu tolong yang lebih menghargai yang orang lain punya, sebab mental orang berbeda-beda. Jangan sampai karena rasa egois kita yang ingin membuli itu sampai membuat orang lain menderita. Jangan bangga jika menghina dan membuli orang lain, karena sesungguhnya perbuatan paling jahat ialah ketika kalian bahagia di atas penderitaan orang lain. Satu lagi, Sandia mau bilang kalau Sandia sayang banget sama kalian. Makasih ya sudah mau jadi teman baiknya Sandia. Udah ya, Sandia pamit, mau konsultasi ke dokter dulu. San, gue minta maaf San, harusnya gue gak egois, harusnya gue gak pernah lakuin lo kayak gitu. Sandia maafin gue karena selama ini gue udah ngebully lo, gue udah bohongin lo, dan yang paling parah maafin gue karena gue udah mengkhianatin pertemanan kita yang tulus. Sandia gak apa-apa kok, Raka gak salah. Raka baik sama Sandia, malah Sandia senang kalau punya teman kayak Raka. Lo masih mau temenan sama gue? Makasih banyak San. Teman bukan hanya sekedar status, tapi tentang seberapa tulus sang kalbu menjalaninya. Mungkin kebersamaan dalam pertemanan hanya sebatas kenangan, tapi sesungguhnya jika sang kalbu begitu tulus saat merangkainya, maka kenangan itu akan tetap abadi di dalam hati. Perpisahan pasti akan selalu ada di setiap pertemanan. Namun, tatkala kalbu menyatakan ingin bersama, bahkan jika perpisahan ada di depan mata, maka kebersamaan yang sudah terlukis selama ini tidak akan pernah hilang bagaikan melukis di atas kanvas putih. Jika kau adalah kanvas putihnya, maka kau memerlukan cat untuk membuat hidupmu lebih berwarna. Dalam menjalani kehidupan kita memerlukan teman untuk memberikan warna pada kehidupan kita, maka dari itu jalani pertemanan dengan ketulusan agar perpisahan bahkan tak dapat memisahkan sang kalbu. Sebaliknya, jika menjalani pertemanan dengan kebohongan, maka yang tersisa hanyalah luka dan perpisahan.